Hai, halo adik-adik, Shalom. Wah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik di sekolah minggu online. Coba Kak Rahel mau lihat adik-adik dulu. Hup, ting ning 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 ning. Wah, yang di sana sudah mandi, sudah cakep, sudah cantik, hebat. Sekarang Kak Rahel mau lihat yang di sebelah sini. Ting ning 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 ning. Wah, yang di sini juga sudah duduk manis. Keren. Semuanya sudah siap untuk sekolah minggu kan? Coba Kak Rahel tanya, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Sebentar. Kalau Kak Rahel tanya, siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Adik-adik menjawab, saya. Oke? Kita coba sekali lagi ya. Siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Saya. Yeay, keren banget adik-adik. Nah, Kak Rahel mau ajak adik-adik untuk semua berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sayang sama kita dan kita juga mau belajar untuk tetap taat, tetap setia, dan selalu sayang sama Tuhan Yesus. I love you, Jesus. Yuk kita nyanyikan lagu ini dengan gerakannya ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Adik-adik, sekarang kita mau membuka sekolah minggu kita di dalam doa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa sekolah minggu online kembali. Tuhan, sekarang kami mau mulai sekolah minggu kami. Tuhan tolong berkati kami dari awal sampai akhir, supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, dan juga nanti kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema ibadah sekolah minggu kita pada hari ini adalah Yesus sayang padaku. Apa sih tandanya kalau Tuhan Yesus sayang sama kita? Lalu, kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Fani. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita menyanyikan satu lagu lagi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam
Selamat pagi adik-adik semua. Bertemu lagi dengan Kak Fani di sini. Kak Fani hari ini akan membawakan cerita yang diambil dari Alkitab, yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Sekarang waktunya adik-adik untuk duduk diam, duduk tenang untuk mendengarkan cerita. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab
barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Halo Mama. Hai Tobias, kamu kelihatan senang sekali. Ada apa? Iya Mak, saya senang sekali karena hari ini poin saya banyak. Poin apa? Mama jadi ingin tahu. Hari ini saya membuat daftar Mak. Kalau saya berbuat baik dan melakukan hal yang baik, poin saya akan bertambah. Kalau saya berbuat nakal dan tidak baik, poinnya akan saya kurangi. Setiap hari saya akan buat daftar seperti itu dan jumlahkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan bahkan setiap tahun. Tujuannya mengumpulkan poin untuk apa? Mama tidak tahu ya, kalau saya mengumpulkan poin yang banyak, artinya saya nanti bisa masuk surga karena kebaikan saya lebih banyak daripada kenakalan yang saya buat. Oh, ada yang keliru nih. Keliru? Apanya yang keliru? Bagaimana kalau Tobias duduk manis dulu dan mendengarkan cerita dari Kak Fani? Adik-adik, ada seorang pemimpin agama Yahudi yang bernama Bapak Nikodemus. Namanya siapa adik-adik? Iya, Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus ini adalah orang yang sangat taat menjalankan perintah agamanya. Dia rajin berdoa, dia rajin berpuasa, dia rajin memberikan persembahan yang diambil dari kekayaannya. Dia sangat pintar dan taat melakukan segala hukum Tuhan. Bapak Nikodemus kemudian mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dia bahkan melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat. Dan semua orang tahu tidak ada yang bisa melakukan mujizat kecuali dia adalah utusan Allah. Pak Nikodemus sangat kagum dan dia ingin tahu lebih banyak lagi tentang Tuhan Yesus. Akhirnya pada satu malam, Bapak Nikodemus pergi untuk menemui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat melihat kerajaan surga." Pak Nikodemus menjadi bingung. Karena bagaimana mungkin orang yang sudah besar, orang yang sudah dewasa, masuk lagi ke dalam perut ibunya dan dilahirkan kembali menjadi seorang bayi? Apakah itu hal yang mungkin? Tidak mungkin. Pak Nikodemus menjadi sangat bingung memikirkan hal itu. Tuhan Yesus menjelaskan kepada Bapak Nikodemus, maksudnya tidak berarti bahwa orang akan masuk ke dalam perut ibunya lagi dan kemudian lahir kembali menjadi bayi. Bukan seperti itu maksud Tuhan Yesus. Maksud Yesus adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru dengan kehidupan yang baru. Yang lalu-lalu kita tinggalkan dan kita menjadi ciptaan baru yang lebih baik. Misalnya, kalau kita suka berbohong, sesudah kita mengenal Tuhan Yesus, kita memohon pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita untuk tidak berbohong lagi. Kalau biasanya kita suka cubit kakak dan adik kita, sekarang kita akan berusaha untuk menjadi lebih sabar ketika kita mengenal Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi ciptaan yang baru? Hanya satu saja. Apa itu? Hanya satu saja, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan bisa menaati Allah dengan sempurna. Hanya Yesus yang bisa. Karena kita adalah orang-orang berdosa dan hanya Yesus saja yang sempurna.
Itulah sebabnya Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ia rela mati, disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Pesan ini bukan hanya untuk Pak Nikodemus, tapi untuk kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Tapi adik-adik, apakah ini berarti bahwa kita tidak perlu berbuat baik lagi? Oh tidak. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memaknai begitu besar kasih Tuhan kepada kita, karenanya kita meresponinya dengan mensyukuri berkat Tuhan dan kasih sayang Tuhan kepada kita melalui kasih kepada sesama dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita ya, Ma. Iya, itu pasti. Jadi saya tidak perlu buat daftar kebaikan dan kenakalan saya lagi ya. Kamu tetap bisa buat daftar, yaitu daftar kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada Tobias setiap waktu. Daftar ini akan membuat Tobias semakin menyadari tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan taat pada perintahnya sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, cerita kita minggu ini sampai di sini dulu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Kita mau percaya kepadanya dan taat kepada firman-Nya. Sampai minggu depan. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 15a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop, lalu nanti bisa adik-adik bawa saat kita bisa ibadah sekolah minggu lagi di gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong mama dan papa untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening berikut ini. Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sudah hampir sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, Kak Rahel mau ajak adik-adik untuk berdiri lagi yuk. Kita mau memuji Tuhan satu kali lagi. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan semangat. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik, mari kita menutup ibadah sekolah minggu kita di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong ajarkan kami supaya kami tetap selalu belajar untuk taat, setia, dan sayang kepada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kesehatan kami, mama, papa, kakak, adik, keluarga kami, dan teman-teman kami, supaya kami bisa selalu sehat dan dilindungi, terutama pada masa pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan tolong pulihkan mereka melalui obat atau dokter, supaya mereka bisa sehat kembali seperti sedia kala. Tuhan,
Tolong kami supaya kami minggu depan juga bisa kembali mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong juga sertai kami dalam semua aktivitas kami dan juga supaya kami bisa tetap semangat untuk menjalani hari-hari kami dan juga untuk mengikuti sekolah online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selesailah sekolah minggu. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Sampai jumpa minggu depan.